juga kita semua. Pertama, yang saya hormati Ketua Umum dan Pengurus Vokasi, kemudian jajaran Direksi Gasindo selaku tuan rumah. Yang saya hormati juga senior saya Pak Isa. Rasanya tepat sekali undang Pak Isa kalau kita bicara mengenai Undang-Undang 40 ini. Karena beliau lahir dan banyak kemudian membidani ini. Memang bisa jadi antara yang dipikirkan sebelumnya dan pembahasan dengan DPR ada sedikit perubahan. Tapi mostly beliau yang kemudian paham mengenai ini. Cuma nanti mohon maaf juga. Cuma nanti Pak, mohon maaf juga ada juga nanti penyesuaiannya, jangan khawatir bahwa mudah-mudahan pasti nanti akan implementasi ada penyesuaian juga dengan apa yang ada di kondisi yang sekarang ini. Jadi itulah tahap-tahapannya. Kira-kira seperti itu. Dan juga yang saya hormati ini banyak juga teman-teman dari industri pialang. Ini rasanya cukup kenal. Ketemu mereka ini eventnya banyak. Kadang-kadang eventnya bisa bersamaan, kadang-kadang berseberangan juga. Cuma kali ini enggak berseberangan. Jadi nggak usah khawatir. Dan para hadirin sekalian. Jadi pertama-tama ini mohon maaf nanti agak panjang sedikit ini karena banyak message juga yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini. Saya kira juga ini kesempatan yang sangat bermanfaat lah pada saat proses sehingga ini kemudian ada diskusi semacam ini dan moga-moga saja ada kesempatan untuk kemudian menyampaikan hasil diskusi ini kepada teman-teman yang mendalami masalah peraturan ini di OJK. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk dapat hadir bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengikuti kegiatan diskusi panel dengan topik Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Revisi versus Regulasi Perspektif Pialang Asuransi. Ini ada satu yang menarik ini antara revisi versus regulasi. Rasanya ada makna yang mendalam terkait dengan judul ini. Moga-moga nanti di akhir dari diskusi ini akan dilihat maksudnya gimana ya antara revisi versus regulasi. Selanjutnya perkenalkan pula kami memberikan apresiasi kepada komunitas penulis asuransi Indonesia atau Vokasi dan seluruh pihak yang telah mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan ini dengan sangat baik. Kegiatan seperti ini kami pandang sebagai langkah positif dari Vokasi dalam menyediakan wadah bagi seluruh stakeholder untuk dapat memberikan kontribusi pemikirannya terhadap perundang-undangan di bidang perasuransian. Sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia. Tentunya undang-undang tersebut didorong untuk menjawab kebutuhan pengaturan dan pengawasan terhadap industri perasuransian yang semakin tumbuh dan berkembang. Undang-undang perasuransian merupakan penyempurnaan atas ketentuan yang ada sebelumnya dalam rangka menciptakan industri perasuransi yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah dan kompetitif. Bapak dan Ibu serta hadirin yang kami hormati, kita juga memahami bahwa undang-undang perasuransian mengamanatkan perlunya penyusunan berbagai peraturan pelaksanaan. Peraturan pelaksanaan dimaksud akan mengatur lebih lanjut berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perasuransian. Berdasarkan identifikasi yang telah kami lakukan, undang-undang perasuransian mengamanatkan perlunya pengaturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program penjaminan polis. Ketentuan mengenai hal tersebut wajib diatur dengan undang-undang tersendiri paling lama 3 tahun sejak diundangkannya undang-undang perasuransian. Selanjutnya, Undang-Undang Perasuransian juga mengamanatkan untuk menyusun peraturan pelaksanaan mengenai badan hukum usaha bersama dan kepemilikan badan hukum asing dalam bentuk peraturan pemerintah. Selanjutnya, Undang-Undang Perasuransian juga mengamanatkan pula pengaturan lebih lanjut terhadap 41 ketentuan dalam bentuk peraturan OJK yang harus sudah ditetapkan paling lama 2 tahun 6 bulan terhitung sejak Undang-Undang Perasuransian diundangkan. Adanya batas waktu penyelesaian peraturan pelaksanaan tersebut tentunya merupakan tugas yang tidak ringan dan memerlukan dukungan dari seluruh pihak.
Oleh karenanya kami mengharapkan dan akan mengupayakan agar seluruh POJK tersebut dapat diterbitkan dalam waktu yang tidak lama sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Perasuransian. Target kami sendiri adalah dari 16 POJK yang rencananya dari 41 kan dikhususkan dari 16. Diupayakan bisa 14 POJK itu bisa terbit tahun ini. Karena kami juga ada dikejar target dengan pelaksanaan eksak. Jadi moga-moga target ini bisa kita sampai pada tahun ini. Bapak dan Ibu serta hadirin berbahagia, perlu kami sampaikan juga bahwa hal yang akan diatur dalam peraturan OJK tersebut antara lain perizinan usaha dan kelembagaan, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, tata cara pengelolaan statuter, pembubaran likuidasi dan kepailitan, persyaratan dan tata cara pendaftaran profesi, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme, prosedur dan tata cara penetapan sanksi administratif dan pemblokiran, serta usaha perasuransian yang berbentuk koperasi dan usaha bersama. Selain itu diperlukan juga untuk melakukan penyesuaian aturan terhadap peraturan OJK yang telah ada saat ini dengan Undang-Undang Perasuransian, yang antara lain meliputi pengaturan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan, tata kelola perusahaan yang baik, lembaga mediasi dan pemeriksaan. Pengaturan lebih lanjut terhadap industri perasuransian sebagaimana amanat Undang-Undang Perasuransian tersebut meliputi seluruh ruang lingkup usaha perasuransian, termasuk bagi perusahaan pialang asuransi dan pialang asuransi yang merupakan bagian dari kegiatan jasa perasuransian. Pialang asuransi memiliki peran penting dan strategis dalam pengembangan perasuransian, yakni berupa peran mediasi, advokasi, konsultasi dan edukasi. Pialang asuransi yang handal dan dapat dipercaya akan mendorong perkembangan bisnis asuransi yang sehat dan stabil, serta mendorong pula tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap manfaat jasa keuangan asuransi, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku jasa keuangan non-bank. Dukungan pialang asuransi dalam operasional sektor perasuransian harus terwujud dalam fungsi-fungsi yang profesional, transparan dan tata kelola yang baik, yang pada gilirannya akan bermuara pada pengembangan dan pendalaman pasar perasuransian. Oleh karenanya, pialang asuransi harus mampu memaksimalkan fungsinya dalam menghilangkan asimetri informasi antara petanggung dan penanggung, mendorong efisiensi dalam distribusi produk asuransi, dan meningkatkan akses masyarakat terhadap produk asuransi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, dalam Undang-Undang Perasuransian terdapat perubahan pandangan regulasi terhadap usaha pialang. Beberapa perubahan yang signifikan antara lain terkait adanya penegasan mengenai profesi pialang. Selain itu, terdapat penegasan pula mengenai level yang sama antara perusahaan asuransi dan perusahaan pialang. Hal tersebut tentunya merupakan bentuk penghargaan bagi perusahaan pialang asuransi dan perasuransi, mengingat peran dari perusahaan pialang dalam mendukung perkembangan industri perasuransian. Dengan demikian, tugas dan tanggung jawab perusahaan pialang dalam menyelenggarakan usahanya menjadi semakin besar. Dalam Undang-Undang Perasuransian juga terdapat penegasan mengenai larangan penempatan risiko kepada perusahaan asuransi atau asuransi yang terafiliasi. Hal tersebut didasari dengan pertimbangan bahwa potensi terjadinya konflik of interest antara perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, sehingga perlu untuk menjaga kedudukan dan fungsi perusahaan pialang sebagaimana mestinya. Selanjutnya, perusahaan pialang memiliki tanggung jawab atas tindakan pialang yang memberikan rekomendasi kepada pemegang polis terkait suatu penutupan. Dengan demikian, perusahaan pialang tidak boleh lari dari tanggung jawab atas tindakan atau rekomendasi pialangnya apabila terdapat suatu persoalan yang terkait dengan penutupan tersebut. Yang terakhir adalah penegasan beberapa pengaturan perilaku antara lain berupa kewajiban terdaftar, kewajiban memiliki pengetahuan, kemampuan, serta reputasi yang baik, dan larangan menahan dan mengelola premi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, OJK memiliki tugas, fungsi, dan wewenang dalam mengatur dan mengawasi pialang dalam rangka mengembangkan penyelenggaraan usaha perasuransian. Selain sebagai regulator, OJK juga memiliki peran sebagai fasilitator dan peran sebagai pendukung dalam menumbuh kembangkan pialang asuransi di tanah air dalam menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan pencapaian market fairness.
Tidak dapat dipungkiri jika kondisi saat ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat atas fungsi dan peran perusahaan serta profesi pialang masih tergolong rendah. Peran pialang asuransi dalam pendalaman pasar keuangan dan penerapan standar profesi pelaku pialang asuransi juga belum dilakukan secara optimum. Selain itu, tata kelola perusahaan pialang belum secara baik diterapkan dan belum semua pialang asuransi terdaftar di OJK. Di sisi lain, kami pun menyadari bahwa kapasitas pengawasan kami memang masih belum maksimum. Regulasi yang ada terkait pialang juga belum lengkap, serta pengembangan industri kepialangan belum dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pengaturan lebih lanjut terhadap ruang lingkup usaha pialang asuransi akan didasarkan pada koridor rencana peta pengembangan pialang asuransi yang telah disusun oleh OJK. Pengembangan terhadap pialang asuransi akan dilakukan secara simultan melalui upaya pengembangan profesi, pengembangan kelembagaan, pengembangan kerangka pengawasan dan pengembangan regulasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pialang asuransi yang kredibel yang mendukung pengembangan sektor industri keuangan non-bank. OJK memiliki misi, strategi dan program dalam mengembangkan usaha pialang asuransi dengan mendorong pencapaian hal sebagai berikut. Pertama, terciptanya pelaku usaha pialang asuransi yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kode etik profesi. Kedua, terwujudnya lembaga pialang asuransi yang menerapkan tata kelola yang baik. Ketiga, terciptanya perilaku usaha atau market conduct yang baik dan mendukung persaingan usaha yang sehat. Keempat, terwujudnya pialang asuransi yang mampu mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan atau asuransi. Yang terakhir adalah terwujudnya sistem pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pialang asuransi yang sesuai dengan internasional standar. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, kami memahami bahwa dalam rangka menghasilkan peraturan pelaksanaan undang-undang perasuransian yang mapan dan komprehensif, diperlukan dukungan dari berbagai stakeholder. Dalam penyusunan peraturan pelaksanaan dimaksud perlu keterlibatan dan peran aktif seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme rulemaking rule. OJK telah membentuk tim kerja untuk menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang perasuransian tersebut yang terdiri atas insan OJK dan perwakilan dari asosiasi di industri perasuransian. Tugas dari tim ini adalah untuk mengusulkan pokok-pokok pengaturan, melakukan pembahasan secara bersama, dan memberikan masukan terhadap draft RPOJK pada saat permintaan tanggapan. Ada pokok-pokok regulasi yang tengah disusun terkait dengan lingkup kepialangan antara lain akan didorong pada penyederhanaan proses perizinan, peningkatan permodalan, pendaftaran profesi, dan larangan aktivitas bagi profesional yang tidak terdaftar. Kewajiban pemeriksaan rekening premi dan rekening operasional pada perusahaan pialang, kewajiban perusahaan pialang meregister pihak pemasar, serta kemudahan pelaporan rugi. Perlu kami sampaikan pula bahwa dalam proses rulemaking rule penyusunan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut akan terdapat kesempatan bagi seluruh pihak untuk memberikan saran, pendapat, dan masukan atas draft regulasi yang telah disusun. Kami berharap agar seluruh pihak, termasuk Bapak Ibu di tempat ini, dapat memberikan kontribusi pemikiran yang baik terhadap pensampaian kesempurnaan peraturan pelaksanaan undang-undang perasuransian. Masukan dari seluruh pihak yang akan kami pertimbangkan dalam menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang perasuransian harus sejalan dengan rencana peta pengembangan perasuransian dan secara lebih luas harus mampu mendorong agar sektor jasa keuangan dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan sektor perekonomian, meningkatkan daya tahan dan stabilitas sektor jasa keuangan untuk mewujudkan stabilitas perekonomian dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, serta berperan dalam meningkatkan akses keuangan dan kemandirian finansial masyarakat, serta mendukung upaya peningkatan pemerataan pembangunan. Bapak dan Ibu serta hadirin berbahagia, kami memiliki harapan yang besar agar industri perasuransian nasional, termasuk usaha pialang asuransi, dapat semakin meningkatkan level of competitiveness-nya. Industri perasuransian nasional perlu untuk senantiasa melakukan penguatan di sisi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM, penerapan tata kelola yang baik, dan memiliki teknologi informasi yang canggih, serta ketersediaan kualitas data yang handal agar dapat bersaing dengan sehat.
Akhir kata, mudah-mudahan dengan adanya undang-undang perasuransian dan peraturan pelaksanaannya diharapkan dapat menjadi referensi bagi kita semua dalam mengantarkan industri perasuran nasional menjadi industri yang terpercaya dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar serta nyata bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, peraturan perundangan di bidang perasuransi yang ada nantinya dapat meningkatkan ketangguhan perekonomian nasional sehingga mampu bersaing di tingkat regional maupun internasional. Demikian dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti diskusi dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridai setiap upaya yang kita kerjakan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.